Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama. Gawat, Luhut murka ke orang anti-vaksin. Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, murka dengan orang-orang yang menyebarkan pesan anti-vaksin karena membuat penanganan pandemi COVID-19 menjadi terganggu. Luhut mengatakan, orang-orang yang mengajak orang lain untuk tidak divaksin harus bertanggung jawab atas banyaknya korban COVID-19 di Indonesia. Saya mohon, orang-orang yang menganjurkan jangan vaksinasi, Anda itu bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal karena tidak divaksin, kata Luhut. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi itu menegaskan bahwa berdasarkan data pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat adalah orang yang belum divaksin. Kita bicara pakai data. Data menunjukkan itu 69% yang belum divaksin itu meninggal di angka yang terakhir ini, ucapnya. Dia juga meminta para lansia untuk segera lakukan vaksinasi di tempat pelayanan kesehatan terdekat. Karena kelompok lansia yang umumnya memiliki komorbid juga memiliki kelompok yang paling banyak dirawat jika terpapar COVID-19. Ini betul-betul kami himbau supaya Bapak Ibu sekalian jangan mendengarkan masukan-masukan yang tidak jelas itu. Kita bicara data, keselamatan Anda dan sekeliling Anda, tegas Luhut. Netizen pun angkat bicara, Zanaria Hilabi. Apa Anda bertanggung jawab apabila ada orang habis divaksin, sakit dan meninggal? Berita kedua. Gawat, KSAD Dudung minta dan Puspomat foto satu persatu muka pelapor dugaan penista agama. KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, tak masalah dilaporkan oleh Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan agama KUHP ke Puspomat. Pelaporan itu soal dugaan penistaan agama. Dudung tak merasa terganggu oleh pelaporan itu. Menurut dia, laporan itu hanya berbentuk keterangan tertulis. Maka dia telah memerintahkan Komandan Puspomat untuk meminta keterangan pelapor secara langsung. Saya sampaikan ke Dan Puspomat, silakan. Dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin, silahkan datang, kata Dudung di Mabesat. Dudung mengatakan, jika para pelapor tersebut betul-betul datang, dirinya meminta kepada Dan Puspomat untuk dicek siapa saja di baliknya. Kepada Dan Puspomat, dirinya meminta agar satu persatu anggota koalisi tersebut difoto. Cek, siapa koalisi itu? Orang-orang itu siapa? Nanti kalau datang, Dan Puspomat foto satu-satu mukanya, biar kita tahu siapa mereka, ucapnya. Dia kembali memastikan tidak mempermasalahkan pelaporan tersebut. Menurut dia, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ketimbang terlalu sibuk dengan urusan seperti itu. Silakan saja laporkan, tidak masalah. Saya tidak terlalu sama hal seperti ini. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan strategis bagi saya, ujar Dudung. Dia memaparkan, saat ini dirinya tengah berkonsentrasi dalam urusan koordinasi dengan pemerintahan pusat. Selain itu, terkait kesejahteraan prajurit dan masyarakat menjadi prioritasnya. Bagaimana membantu pemerintah pusat? Bagaimana mesejahterakan masyarakat? Bagaimana mesejahterakan prajurit? Itu yang penting bagi saya sekarang, jelasnya. Sebagaimana diketahui, Jenderal Dudung dilaporkan ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspomat dengan dugaan penistaan agama. Penistaan yang dimaksud lantaran menyebut Tuhan bukan orang Arab dalam podcast yang diunggah di YouTube. Netizen pun angkat bicara, sok jago, pelapor itu dilindungi undang-undang. Masa Kasat tak tahu hal sepele begini? Kok bisa jadi Kasat? Netizen lain angkat bicara, ngapain difoto? Mau dendam ya? Berita ketiga, mengejutkan. Rocky Gerung sangat berani. Berani menegur rezim. Ibadah dibatasi lagi. Tapi pintu masuk WNA dibuka. Dan mal bikin kerumunan. Maunya apa? Pengamat politik Rocky Gerung mengaku heran dengan kebijakan pemerintah di mana aktivitas ibadah mulai dibatasi. Namun, turis asing masih diperbolehkan
masuk ke Indonesia. Rocky juga secara khusus menanggapi kebijakan dari Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang menyarankan usia 60 tahun ke atas supaya ibadah di rumah dan pembatasan edaran kotak amal. Dia menilai kebijakan Menak itu merupakan lanjutan dari pemerintah pusat, sebagaimana yang diungkapkan Luhut Binsar Panjaitan. Oleh sebabnya, Yakut sebagai Menak mengingatkan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya, yakni dalam hal umat beragama dan peribadahan. Menteri Agama tentu masih satu garis dengan pemerintahan Pak Luhut bahwa usia 60 tahun ke atas supaya tinggal di rumah. Jadi sebetulnya itu pembatasan ibadah hanya turunan saja dari permintaan negara. Ya, bolehlah Menak memastikan itu juga berlaku di bawah koordinasinya, yaitu umat beragama dalam rangka melakukan ibadahnya, kata Rocky Gerung. Meski peribadahan dibatasi, tapi sayangnya regulasi yang dibuat pemerintah terkesan tidak konsisten. Rocky menilai pemerintah pusat justru melalaikan aturan yang dibuat. Salah satunya soal pelarangan ibadah, namun sejumlah aktivitas lain yang menimbulkan kerumunan malah diperbolehkan. Tetapi secara umum kita melihat pemerintah malah melalaikan aturan umum itu. Jadi di mana-mana orang menganggap ibadah kok dilarang, tapi pesta boleh. Di mal bikin semacam acara boleh. Permasalahan semacam ini yang kemudian orang anggap kok kegiatan yang justru membuat kita dekat dengan Tuhan dalam upaya doa malah dibatasi, ujar Rocky. Makanya tak heran apabila publik kerap kritis dan bertanya-tanya terkait kebijakan apa yang sebenarnya dibuat pemerintah. Publik, termasuk Rocky Gerung, menyorot sikap pemerintah yang tidak konsisten sejak awal. Di antaranya yang jadi sorotan soal dibolehkannya turis asing masuk Indonesia, namun peribadahan justru dibatasi. Setiap kali pemerintah mengajukan semacam proposal regulasi, orang terpaksa berbalik arah mempersoalankannya karena inkonsistensi dari awal, termasuk keterangan epidemiologi bahwa kenapa COVID-19 di Indonesia bisa naik lagi. Ya, karena kekuatan imigrasi tidak diperhatikan. Bahkan Luhut masih ingin silahkan turis asing masuk Indonesia, imbuhnya. Kebijakan Kemenak soal pembatasan ibadah, sebagaimana diketahui Kementerian Agama Kemenak menginstruksikan agar pengurus dan pengelola tempat ibadah memberlakukan jarak maksimal 1 meter antar jamaah dalam sholat dan peribadahan. Pemberlakuan ini seiring mulai melonjaknya kasus COVID-19 akibat varian SARS-CoV-2 B11529 atau varian Omicron di Indonesia. Ketentuan itu diatur dalam Surat Edaran Nomor SE 04 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama Yakut Kholil Qomas di DKI Jakarta pada 4 Februari 2022. Selain peraturan soal jarak sholat, Kemenak juga meminta agar kegiatan peribadatan atau keagamaan paling lama dilaksanakan selama 1 jam saja. Pengurus dan pengelola tempat ibadah juga wajib memastikan pelaksanaan khutbah, ceramah atau tausiah wajib memenuhi ketentuan. Yang pertama, khotib, penceramah, pendeta, pastor, pandita, pendanda, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah atau face shield dengan baik dan benar. Kedua, pemimpin keagamaan tersebut menyampaikan khutbah dengan durasi paling lama 15 menit saja. Dan ketiga, pemimpin diminta untuk mengingatkan jamaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Pengurus dan pengelola tempat ibadah menyiapkan, mensosialisasikan, dan mensimulasikan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, lanjut Kemenak,